Jadi rencana besar-besaran karena kali ini yang dikerahkan itu ada 100.000 pasukan, ya Mbak ya. Oh, luar biasa. 100.000 personil pasukan, bukan pasukan ya. 100.000 personil Mhm. pasukan itu hampir berapa itu? Seperempat kekuatan TNI ditumplakkan di situ dan ini kalau dibandingkan dengan HUT TNI yang kemarin 78 tahun 2023 itu jauh Mhm. banget. Waktu itu 400 Ya. 4.600 berapa 13 atau berapa pokoknya 4.600-an lah gitu. Jadi ini berapa kali lipat gitu dan kemudian menjadi pertanyaan mengapa ini dilakukan? Apakah ini Mhm. dalam rangka karena 10 tahun Pak Jokowi akan mengakhiri masa jabatannya atau ini karena presiden yang terpilih adalah orang dari latar belakang eh, militer begitu ya Mbak Aki. Ya. Tapi Mhm. kelihatan sekali bahwa ini memang show of force gitu ya. Dan saya kira dari sisi TNI sendiri penting di tengah situasi ketegangan dunia sekarang ya Mbak Agi ya. Karena misalnya konflik di Timur Tengah itu kan sekarang meluas ya, bukan hanya Israel dengan Palestina, tapi juga ke Lebanon, kemudian dengan Suriah, bahkan juga dengan Mhm. Iran. Jadi ya udah di luar Timur Tengah ya. Kalau Iran ini kan negara Parsi lah itu udah masuknya. Jadi Persia. ya itu bisa Mhm. jadi hal serius dan kita harus melihat juga bagaimana army readiness ya, kesiapan militer kita itu. Tetapi memang catatannya di bawah era Pak Jokowi itu yang banyak dipersoalkan pada waktu itu adalah soal merit sistemnya ya, rekrutmen Mhm. jabatan-jabatan dan kemudian kan kemarin disoroti menjelang Pak Jokowi lengser itu kok dia melakukan rotasi besar-besaran terhadap posisi posisi penting Panglima, Panglima Komando Utama termasuk juga Pangkostrat dan sebagainya gitu loh Mbak Agi. Di polisi juga Iya, iya. gitu. Jadi memang betul-betul Pak Jokowi ini luar biasa banget dan bersama dengan itu kita juga melihat ada apa ya udah mulai tersebar ini ya Mbak menyebar baliho-baliho besar ucapan terima kasih pada Pak Jokowi terus kemudian apa Pak Jokowi guru bangsa dan bersamaan dengan itu survei-survei kepuasan publik terhadap Pak Jokowi juga kembali digelontorkan ini. Saya kira kita awali perbincangan dengan itu nanti kita tambah dengan topik-topik lain yang bagi ya. Iya, Mas Hersu. Jadi kita ucapkan selamat hari ulang tahun TNI. Ya, Kalau dulu ini ulang tahun ABRI begitu ya Mas Hersu, ya. seringkali ditandai dengan nama-nama anak, anak misalnya Sabrina atau nama anak kita ABRI itu seperti jurnalis Tempo, ABRI Dongoran itu juga. Ya, ya. Itu jadi kalau sekarang ini hari ulang tahun TNI dan sepertinya rakyat juga sudah bersiap-siap berangkat ke Monas begitu akan ada pertunjukan. Sudah bersiap-siap dong dari tadi kan, tadi pagi Ya, 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 karena ya. sejak kemarin Mas Hersu itu Ya. ada sekeluarga gitu ya akan ke Monas karena memang siang hingga sore hari kabarnya akan ada pertunjukan. Ini kita tapping pagi ya soalnya Hmm. ya, jadi kita gunakan kata akan. Itu ada artis-artis begitu kan, ada Slank, ada Raffi Ahmad yang belakangan ini rame dan sering kita Dokter honoris percakapkan causa gitu. Raffi Iya, Ahmad ya. dokter Honoris Causa Ya, ya. Raffi Ahmad juga akan ada di sana. Terus kemudian juga akan ada pembagian sembako begitu. Tapi saya juga mendengar loh Mas Ersu, teman-teman wartawan ini mempercakapkan bagaimana sekarang ini yang berperan ini adalah para apa ya Orang perwira dekatnya di Pak. TNI itu Ya, yang dekat dengan Pak Jokowi begitu ya. kan, yang dulu menjadi ajudannya dan juga Hmm. perwira-perwira yang naik apa melampaui kakak kelasnya Ya, begitu ya. ya. Hmm. Ini apakah benar terjadi seperti itu ya Mas Ersu ya? Iya, saya mendengar kabar seperti itu juga. Tetapi saya hakul yakin dan percaya bahwa doktrin TNI itu sangat kuat gitu dan loyalitas mereka itu memang pada para pemimpin ya kalau dalam hal ini presiden yang pada saat itu menjabat. Ketika nanti kalau toh katakan ada intensi dari Pak Jokowi untuk tetap seperti itu untuk cawe-cawe dalam bahasa Pak Jokowi, saya kira nanti begitu Pak Jokowi lengser ya mereka pakai loyalitasnya pada Pak Prabowo. Apalagi kemudian tentu saja ada kedekatan Pak Prabowo sebagai juga senior di TNI, Jenderal TNI yang cukup dihormati, yang sangat dihormati di TNI dan juga loyalisnya banyak gitu. Jadi menurut saya nggak usah terlampau khawatir bahwa ada upaya, yes kan pada waktu yang lalu kan Pak Jokowi misalnya melakukan rotasi besar-besaran yang kita sebut tadi itu ya. Betul. Ya, terus Mhm. kemudian itu bukan hanya terjadi di TNI, di Polri juga begitu. Memang Pak Jokowi ini benar-benar ampun-ampun deh gitu. Makanya saya heran kalau tiba-tiba sekarang banyak muncul baliho-baliho yang apa ini ini memuja-muji Pak Jokowi. Glorifikasi. Ya glorifikasi Pak Jokowi gitu ya. Mhm. Iya, memang luar biasa sekali Pak Jokowi ini mempersiapkan masa pensiunnya ya. Hmm, Jadi orang-orangnya tuh tetap dimunculkan dan kemudian baik dari TNI maupun Polri itu ditempatkan di posisi-posisi strategis hmm. yang sepertinya mereka seolah-olah ingin dilindungi begitulah ya. Ya, Mereka akan ya, dapat
melindungi Pak Jokowi ketika dia sudah tidak menjadi presiden lagi. Tapi kan nanti situasi akan jauh berbeda. Kita sih Berbeda. memproyeksinya Ya. seperti itu, begitu. Justru kita Dan malah menangkap ini Mbak Agi, kita menangkap ada kekhawatiran yang luar biasa pada Pak Jokowi sebenarnya betul. dengan itu. Betul betul. Iya, kekhawatiran itu wajar Mas Irsu karena memang hingga saat-saat terakhirnya ini betul-betul ditemukan banyak sekali hasil dari perbuatan-perbuatan atau kebijakan-kebijakan Pak Jokowi, perilaku Pak Jokowi di masa lalu. Masa lalunya sebetulnya tidak yang jauh ke belakang banget begitu ya. Ya artinya selama 10 tahun terakhir ini yang kemudian sekarang muncul dan orang berani begitu untuk speak up Mas Irsu. Ini kita membicarakan soal ulang tahun TNI. Tapi di sisi lain itu juga ada kita kan kalau ulang tahun TNI artinya itu soal pertahanan, soal keamanan, rakyat merasa aman begitu ya, dilindungi karena memang negara ini memiliki sistem pertahanan yang bagus apa dan sebagainya. Tapi ini juga sedang ramai loh Mas Ersu. Salah satunya itu ditulis oleh Teknotempo. Ini saya mendapati tulisan ini yaitu yang menulis soal patroli gabungan di mana menemukan setengah laut Tangerang itu sudah dipagar atau dipondasi begitu. Ini pemagaran pondasi bagaimana ya? Ini kan milik negara dan juga apa artinya digunakan oleh rakyat untuk sebesar-besarnya mereka yang namanya laut, nelayan itu kan menjadi satu kesatuan Mas Hersu. Mereka mendapatkan ya sama Ya. dengan petani kalau di darat seperti itu. Nah, temuan ini didapatkan dari citra satelit oleh KKP begitu dan fantastis lagi karena menunjukkan konstruksi yang sama sudah sepanjang 23,3 kilometer dari Kronjo, ini daerah Kronjo di sana, hingga Kosambi, atau hampir setengah panjang garis pantai Kabupaten Tangerang. Ini luar biasa. Ini pasti ada kaitannya dengan PIK 2 dong yang dipersoalkan oleh Bung Said itu dong ya. Nah, itu yang kemudian orang menganalisanya ke situ, Mas Hersu. Jadi ini luar biasa. Atau ini hampir setengah garis pantai Kabupaten Tangerang itu sudah dipagar. Jadi ditemukan di sana kalau saya melihat foto-fotonya itu berupa pagar itu berupa kayu atau bambu yang dimana warga setempat mengatakan hari sebelumnya atau nelayan setempat begitu mengatakan belum melihat itu, tapi besoknya pagi-pagi mereka sudah melihat itu sudah terpasang begitu. Nah, Tuh. ini siapa yang memasang? Jadi mereka tidak tahu. Jadi siapa ini yang bekerja? Padahal itu kan memerlukan biaya yang cukup besar, biaya yang sangat besar begitu Mas Hersu. Dan ini ditulis anehnya dari semua instansi tidak ada yang tahu siapa yang melakukan pemagaran. Tapi kalau saya ini artinya kita hidup di mana? Misalnya saya warga setempat ya, masa lurahnya, kepala desanya tidak tahu? Kan tidak mungkin Mas Hersu. Jadi apakah ini memang ada kong kali kong dengan kepala desa, dengan lurah? Kalau seandainya memang mereka tidak tahu dan dibangun oleh siapa kan bisa dihancurkan atau bisa dicabut begitu saja beramai-ramai. Tapi kan ini kan tetap ada terpasang di situ. Nah, inilah yang kemudian sekarang ini sedang menjadi polemik di sana Mas Hersu. Ini juga kalau saya lihat ya lagi-lagi manusia merdeka Bang Said Didu juga mempersoalkan soal ini walaupun dia belakangan ini kan hendak dipersekusi, dilaporkan gitu oleh sejumlah kelompok supaya dia ditangkap begitu ya karena dianggap sebagai Bukan hanya dilaporkan tapi juga di demo. Kan gitu di ya. demo, Iya, betul. iya. Dan Dan dianggap sebagai provokator walaupun dan dianggap dia bukan orang situ dan sebagainya walaupun dia sudah puluhan tahun memiliki tanah di sekitar situ juga, dia memiliki kebun dan sebagainya. Dia menulis seperti ini, negara Indonesia sudah tidak ada wilayah PSN PIK 2 tanda tanya begitu ya. 9 instansi negara melakukan peninjauan terhadap pemagaran laut di pantai utara Tangerang, yaitu dalam kurung wilayah PSN PIK 2. Ini lagi-lagi tragedi PSN begitu ya, apa namanya proyek strategis nasional. Dan mereka menemukan sudah 23,3 kilometer laut dipagar atau sudah sekitar setengah panjang pantai Kabupaten Tangerang. Tapi semua instansi tersebut tidak ada yang tahu siapa yang memagar. Anehnya pejabat Kabupaten Tangerang semua diam dan menyatakan tidak tahu. Siapa yang bisa membungkam mereka sehingga mereka bisa diam begitu? Apalagi kepala desa dan lurah di wilayah tersebut semua diam. Atau mereka sudah didiamkan? Ini pertanyaan besar. Siapa yang bisa mendiamkan gitu? Tentu seseorang yang berkuasa atau dibackingi oleh orang yang berkuasa dan kemudian orang yang memiliki uang begitu ya, memiliki materi yang sangat besar yang bisa melakukan pemagaran di laut, bukan di darat ini ya. Ini tentu ironis sekali Mas Hersu. Ini mencuat di tengah hari ulang tahun TNI yang kita inginnya masyarakat itu juga tenang, senang begitu. Ini terjadinya tidak jauh dari ibu kota negara
negara. Hmm. DKI Jakarta masih menjadi ibu kota negara selagi IKN itu masih tidak jelas statusnya kan, Ya. tidak jauh dari pusat pemerintahan, tidak jauh dari pusat komando begitu. Kita prihatin betul Mas Ersu. Ya. Oke, mari kita bahas satu persatu ya, Mbak Agi ya. Kalau kalau HUT TNI saya kira tadi udah kita bahas ya, tapi mungkin kita langsung aja masuk ke soal Pak Jokowinya ya, justru karena sebenarnya juga orang memperhatikan ini tanda tanya ini kenapa besar-besarannya, apakah Pak Jokowi ingin show of force atau sebagai sebenarnya TNI yang justru malah ini inisiatif TNI untuk menyambut dari eh, eh, jenderal yang jadi presiden. Tapi sebenarnya nggak boleh juga ya, siapapun yang jadi presidennya sipil atau mantan militer tetap protapnya harus sama kan sebenarnya karena TNI kan bukan alat perorangan, ini TNI ini alat negara gitu. Nah, terus saya Betul. yang tertarik itu soal tadi itu baliho-baliho itu karena sudah beberapa hari yang lalu sebenarnya saya dibekirimi oleh teman-teman itu katanya ada itu dari daerah Jogja, di Solo dan sebagainya gitu soal ucapan terima kasih Pak Jokowi yang mengejutkan saya adalah katanya itu adalah guru bangsa gitu disebutnya ya fotonya Pak Jokowi dengan Ibu Iriana ya Mbak Agi ya ya. Iya, iya, betul sekali. Salah satunya itu ditemukan di Jalan Adi Sucipto, Colomadu, Karanganyar, Solo, begitu Mas Oh, Ersu. Ini kan dekat rumah juga masa depannya Pak Jokowi dong ya. Ya. betul, dan kata Kemendagri kan Pak Jokowi ini katanya sudah pindah apa Kakak. namanya Hmm. kakaknya begitu ya untuk pindah ke sana. Nah, ini kemudian menjadi ramai Mas Ersu karena kalau yang di situ jelas ditulis ini dipasang oleh alap-alap Jokowi begitu ya Hmm, Mas hmm, Ersu. Ini kan hmm, salah satu relawannya Pak Jokowi. hmm. Alap-alap ini saya dulu juga kok namanya alap-alap Jokowi ya begitu. Ini ini dikritisi Mas Ersu selain soal guru bangsa. Nah, soal guru bangsa ini sendiri juga banyak. Itu ada yang ketinggalan tuh huruf T di belakang. Aduh, ampun deh. Oh itu ya kayak ditulis yang kemarin oleh netizen yang aku ketemu Fufu Papa di Ginza itu ya. Ya. Ini iya begitu. Jadi wah masa guru kok guru bangsat kan ya. Janganlah begitu Ya, ya Mas Ersu. Tapi ini bagaimana soal presiden lah alap-alap itu ya, pasti bagaimana ya bekas mantan mantan presiden presiden. nantinya ya, ya. Tapi bahwa kemudian dianggap sebagai guru bangsa itu masih orang akan bertanya-tanya gitu ya. Bertanya-tanya. Itu nggak usah ngomongin soal bangsa deh, ngomongin soal keluarga aja kan sekarang ini banyak sekali skandal keluarga kan gitu ya. Kita mau belajar Iya. dari soal dia guru untuk mendidik keluarganya aja dia susah, nggak benar apalagi kalau dia harus mendidik bangsa kan itu banyak yang saya baca komentar-komentarnya itu Mbak Agi. Iya, iya, betul. Mendidik anak-anaknya saja susah begitu, Hmm. Hmm. terutama Fufafa, maksudnya Gibran, begitu Mas Ersu, Hmm. yang sekarang ini entah ada di mana begitu ya, dan orang masih bertanya-tanya betulkah Gibran adalah Fufafa? Kalau seandainya memang benar, maka betul-betul ini apa didikan dari guru bangsa ini ya didikan yang ternyata kok yang diserapnya negatifnya begitu ya Hmm. oleh Hmm. anaknya ini kalau seandainya memang betul. Dan kita juga berhubungan dengan hari ulang tahun TNI ini kan kalau tidak salah temanya itu adalah soal transfer soal apa ya suksesi begitu Mas Hersu. Jadi dari pemimpin lama kepada pemimpin baru saya lupa nanti kita carikan itu kalimatnya kalimat apa, tapi saya menangkapnya adalah soal perpindahan atau suksesi dari pemimpin lama menyambut pemimpin yang baru. Nah ini kita kembali kepada guru bangsa ini Mas Ersu soal alap-alap tadi. Dikatakan alap-alap itu adalah sebutan untuk burung pemangsa keluarga atau temannya sendiri. Ini netizen ini mungkin dia nyari di Google Mas Ersu. Ya, alap-alap menyebut guru bangsa. Jangan-jangan maksudnya sama dengan karakter Arab-Arab. Alap-alap itu sendiri. Karakter alap-alap dia sebutkan sebagai burung pemangsa keluarga atau pemangsa temannya sendiri. Ada juga menyatakan alap-alap itu biasanya sebutan buruk untuk seseorang yang rakus dan maling yang gercep. Oh, kok ada? Ya, tapi alap-alap memang apa ya? Sebutan untuk itu. Saya dulu ketika kecil di Jogja ada orang ini udah kayak alap-alap aja gitu kalau ngomong orang yang sepertinya ya apa ya memangsa sesuatu dengan cepat begitu ya. Guru bangsa, guru kencing berdiri, murid-murid auto kencingi dia katanya. Alap-alap motor, alap-alap konotasi jelek, emang jelek. Seperti itu. Oh, apakah memang konotasinya jelek ya? Dibacanya ngalap-ngalap alias ada maunya. Alap-alap burung terjelek sifatnya. Haram dagingnya suka merebut makanan hewan lain. Nah, mungkin memang suka merebut makanan hewan lain ini mungkin betul ya. Terus kemudian ya itu tadi Mas Hersu
banyak sekali ya yang apa namanya berkomentar, justru komentarnya ini negatif terhadap ini baliho besar loh, ini seperti billboard begitu yang di atas dengan lampu-lampu begitu ya. Ya, ya. Dan Biayanya mahal ini, dipastikan itu, Mbak. mahal ini Jutaan Mas itu, Hersi. ya. Hmm. Iya, betul. Karena kan dengan besi holo apa dan sebagainya ini puluhan juta atau kalau di tempat strategis harga advertising seperti ini bisa ratusan juta. Hmm. Nah, oh iya, malah ada yang menyoroti seperti ini. Sekelas istri presiden, skill public speakingnya kayak gini. Oh, ini berhubungan dengan guru bangsa itu tadi ya, dianggapnya jadi Ibu Iriana sebagai ibu guru bangsa juga karena Ya, iya, suaminya karena adalah ada guru fotonya bangsa. suami istri kan di situ fotonya, Ya, ya. ada foto Dan suami orang istri. teringat ketika Ibu Iriana kemarin menyampaikan pidato perpisahan gitu di sebuah acara Hmm. di Jakarta Timur ya, di depan para ribuan siswa gitu kan, orang kemudian pada terkejut-kejut gitu mendapati fakta kok begini seorang ibu negara public speakingnya kan begitu. Saya minta maaf kalau ada salah-salah kata selama ini. Saya tanggal 20 Oktober sudah purna tugas. Saya mengucapkan terima kasih sekali dan acara ini bisa dilanjutkan periode yang akan datang. Terima kasih, maaf lahir dan batin untuk semuanya. Sukses anak-anakku semuanya. Saya melihat ini ya Mas Irsu, ada yang membuat apa namanya, ada yang membuat meme-nya atau membuat editnya itu disandingkan dengan ketika Ibu Ani Yudhoyono, memang dia public speaking-nya bagus ya Oh Ibu ya, Ani ya, ya gitu. banyak Kalau saya tentara ini kan dilatih, istri tentara, istri dilatih, komandan itu betul. dilatih seperti itu dan ibu. Kalau saya yang Ibu Ani apa speech resmi gitu terus terang saya kurang memperhatikan. Tapi kalau beliau itu ketemu dengan anak-anak dan sebagainya, saya tahu begitu ya bahasanya, tutur katanya itu, gesturnya gitu dapat melihat gitu bagus sekali. Tapi ketika disandingkan begitu diedit bagaimana Ibu Ani dia melakukan public speaking dan kemudian di bawahnya itu adalah Ibu Iriana, memang itu memang jauh betul ya Mas Jomplang. Irsu. Apa, jomplang sekali. Kenapa 10 tahun tidak dilatih itu public speakingnya? Bahkan terlihat itu ibu yang ada di sebelah kirinya Ibu Iliana itu berkali-kali memberikan clue begitu ya, kata-kata Ya. selanjutnya yang harus dia ucapkan. Padahal itu public speaking yang sangat sederhana, hanya mengucapkan terima kasih. Soal tugas juga malah salah dia memberikan semacam petunjuk begitu. Dan yang terakhir berlanjut kepada periode yang baru, kurang lebih demikian. Itu kan juga tidak proper kalimat tersebut. Ya, kita kembali lagi ke sini. Ini karena disinggung di sini ya oleh netizen. Mereka mengatakan emang benar yang dibilang ibu itu sukses untuk anak-anaknya. Oh iya, jadi sukses bukan buat rakyat tapi sukses buat anak-anaknya. Oh pinternya cuman joget-joget. Ya makanya apa namanya? Emang Ibu ini suka joget? Suka joget Mas Erso, Oh, apalagi kalau ada lagu dangdut atau oh, ada lagu campur sari itu kan enak buat joget ya. Tapi sering dia memang di panggung pun dia bergoyang seperti itu dan seru gitu kan goyangnya itu. ya, Oke, saya nggak ya. pernah Jadi perhatikan, oke. iya, jadi memang Mas Hersu sejak kemarin itu terima kasih Jokowi atau terima kasih Pak Jokowi itu memang menjadi trending begitu ya. Jadi banyak sekali postingan begitu di X terutama Mas Hersu itu yang mengglorifikasi hasil kerja Pak Jokowi selama 10 tahun ini begitu. Tapi kemudian juga itu dipatahkan dan dijawab dengan ya cukup sadis kalau saya melihatnya ya Mas Hersu. Seperti ditampol lah begitu trending topik yang rekayasa itu begitu karena kita bisa melihat kenapa kok trending topiknya rekayasa ya karena ada template-nya begitu terlihat betul ada template-nya dan kemudian itu di up oleh sejumlah netizen sehingga ini menjadi seolah menjadi ribuan begitu yang mengucapkan terima kasih Pak Jokowi dan naik menjadi trending topik nomor 1 seperti misalnya dari Dewan Energi Netizen namanya misalnya mungkin netizen dari kabupaten masih ingat gimana rasanya dulu dapat pemadaman bergilir tapi rasanya hal kayak gitu udah hampir tak ada lagi sekarang. Yes, we can say thank you to
to Pak Mulyono. Dia mengatakan, yes we can say thank you to Pak Mulyono karena sudah menerangi negara ini dengan listrik. Ini banyak sekali yang menyanggahnya soal listrik yang biarpet. Oh masih di Sumatera Selatan, di Lampung masih biarpun nggak jauh kan, Lampung tuh nggak jauh dari Jakarta itu. Iya, ini kayak nggak tahu aja. Belakangan ini kan juga sempat ramai sekali itu yang sampai berapa hari begitu di Sumatera bagian selatan, dan ternyata itu tidak hanya sekali terjadi yang seperti itu, begitu juga di Kalimantan, bahkan yang dekat dengan IKN pun masih juga terjadi seperti itu sebagai sumber batu bara kayak gitu. Mereka pun bertanya-tanya, ini kan tanah dia menghasilkan batu bara begitu, sampai diekspor sampai ini untuk biaya segala macam, tapi kok di sini listrik masih biarpet. Nah, yang lain lagi misalnya seperti ini. Dari sisi kesejahteraan, tingkat kemiskinan turun secara signifikan. Yes. Terima kasih Pak Jokowi. Wah, kalau ini banyak sekali ini yang menjawab, karena ternyata turun kemiskinan kalau kita melihat data itu selama 10 tahun ya hanya sekitar 2% turunnya kemiskinan. Ini kan menjadi pertanyaan, masa padahal cita-cita Pak Jokowi itu kan tidak hanya menurunkan tapi menghapus kemiskinan dari Indonesia, begitu Mas Hersu. Belum lagi tuh banyak orang kaya yang jadi miskin sekarang, kelas menengah yang turun, Iya, Pak. dan sekarang yang kaya makin kaya, dan itu Ya. diakui. Bahkan pada saat COVID, pada saat pandemi merajalela, Pak Erik saja mengatakan, ya yang kaya saat ini menjadi makin kaya. Kenapa? Karena mereka berbisnis di masa COVID. Jadi COVID itu malah menjadi ladang bisnis dan kesempatan bagi mereka begitu, untuk mengimpor obat-obatan COVID, untuk yang kita tahu ketika itu ada skandal obat COVID yang hanya beberapa ribu saja dijual dengan harga ratusan ribu. Bahkan ada yang waktu itu importernya itu bisa beli pesawat pribadi. Kita ingat ya waktu itu. Ya. Betul Mas Hersu, yang harga hanya berapa puluh ribu dijual jutaan karena masih jarang, dan ternyata di luar negeri itu sudah protek pemerintahnya. Ternyata dia kalau masyarakat di luar negeri itu membelinya dengan murah begitu. Jadi ini memang kalau terima kasih seperti inilah mudah sekali dibantah ya. Sebaiknya jangan membuat yang seperti inilah, karena malah akhirnya iya, tapi bagaimanapun ini adalah proyek ya. Ya, proyek. Dan mungkin itu membuat lega Pak Jokowi juga begitu. Buat pokoknya Pak Jokowi kan nggak baca respon-respon netizen gitu, Mbak. Tidak membaca reaksi dari rakyatnya begitu kan. Jadi apa saja misalnya seperti ini Mas Hersu. Bener-bener deh guys, ikhtiar 10 tahun Pak Jokowi patut diapresiasi sih. Ya karena beliau atasi kemiskinan. Terima kasih Jokowi begitu ya. Nah, ini saya bacakan saja ini salah satunya begitu ya. Untuk yang menanggapi atau yang nampol, terima kasih Pak Jokowi tadi. Ada yang mengatakan mengunggah begitu judul dari sebuah media, keluarganya disejahterakan, rakyatnya dilengserkan. Ada juga yang menjawab, justru kami yang minta maaf Pak, karena kami tidak bisa memaafkan Anda. Ini benar banget kalimatnya. Kami yang minta maaf karena kami tidak bisa memaafkan Anda. Kemudian ada juga, terima kasih Jokowi telah menipu saya sebagai pendukungmu 2 periode. Semua ucapanmu adalah bohong. Anda sangat pintar bersandiwara, seakan berpihak pada rakyat jelata. Padahal Anda tunduk pada oligarki. Anda ciptakan undang-undang ciptaker untuk mengubur mimpi anak-anak muda. Wah, ini pedes ya. Ada juga yang kemudian mengunggah tingkat pengangguran negara di ASEAN. Dan kenyataannya memang Indonesia tingkat penganggurannya paling tinggi. Ini jangan dibalik, ya tingkat pengangguran paling tinggi karena Indonesia memang memiliki jumlah penduduk yang paling besar di antara negara ASEAN. Bukan itu yang dinilai, tapi adalah persentase dari penduduk negaranya. Begitu. Jadi bukan jumlahnya, tapi persentase dibandingkan dengan jumlah penduduk. Misalnya Indonesia itu 5,2%. Ini yang resmi ya, tercatat sebagai pengangguran. Filipina 5,1, padahal ekonomi di sana buruk. Brunei 4,9, Malaysia 3,5, sampai kemudian Thailand 1,1, bahkan Kamboja itu 0,2%. Ini Vietnam 2,1%, tempat di mana kita selalu mengimpor beras. Jadi ya ini adalah sistem manajemen pengelolaan di negara kita selama Pak Jokowi memerintah, ya seperti itu hasilnya. Kemudian dari BBC Indonesia ini juga diunggah oleh netizen ya. Gelombang PHK diperkirakan tembus 70.000 pekerja. Serikat buruh bertanya, mana lapangan pekerjaan yang dijanjikan pemerintah? Ingat, Pak Jokowi menjanjikan sekian juta lapangan kerja. Dan kemudian, kalau tidak salah Pak Jokowi menjanjikan 10 juta lapangan pekerja, dan Gibran menjanjikan 19 juta lapangan kerja ketika dia nanti menjabat. Itu kalau jadi dilantik ya.
Dan kemudian ada juga, wah ini banyak sekali lah Mas Ersu, banyak sekali reaksi dari netizen ini Ya. yang mengungkap tentang kinerja pemerintahan Jokowi. Ya, di luar baliho-baliho itu kan juga kita membaca publikasi hasil-hasil survei gitu. Ada LSI, ada indikator juga yang menyatakan bahwa kepuasan terhadap pemerintahan Pak Jokowi itu masih masih sangat tinggi ya, di atas 75% ke atas gitu. Ya kita tahu polanya lah kalau lembaga-lembaga survei ini seperti itu gitu ya. Dan nanti dia yang ditanya yang kepuasan terhadap Jokowi itu siapa gitu ya. Nah, biasanya kan katanya yang ditanya itu adalah mereka yang habis dibagi di gelontor bansos dulu baru ditanya soal tingkat kepuasan gitu. Tapi apa artinya sebenarnya tingkat kepuasan di dalam survei itu sendiri gitu. Bahkan Ya. kalau nggak salah LSI Denny itu membuat Denny Jaya itu membuat survei, mempublikasikan survei, saya lupa persisnya, tapi saya baca bahwa Jokowi itu sangat berhasil di bidang ekonomi, kemudian tapi kurang di bidang demokrasi. Berhasil di mana gitu itu. Jadi ini memang suka-suka mereka aja lah kalau ini kita terpaksa kita bacain, tapi sebenarnya selama ini kan kita nggak pernah percaya dengan apa yang mereka lakukan. Kan kita lebih melihat pada realitas di lapangan gitu. Dan kemudian apa sih artinya persepsi kalau dibandingkan dengan realitas gitu. Walaupun sebenarnya harusnya persepsi itu muncul dari pengalaman, dari realitas orang gitu. Tapi kalau di kita kan agak beda, orang-orang kita memang saya lagi kembali menyitir perbincangan saya dengan Profesor Saiful Mujani. Ini kan juga pemilik lembaga survei SMRC yang tadinya juga pendukungnya Pak Jokowi. Walaupun kebelakangan ngaku kepada saya dia hanya 3 tahun mendukung Pak Jokowi. Saya tanya pada dia gimana ceritanya nih bro, kok bisa apa tingkat kepuasan terhadap pemerintahan Jokowi tinggi, tetapi sebenarnya realitasnya ekonomi sulit, orang lapangan pekerjaan juga sempit. Ya dia bilang itu salahnya survei. Kenapa? Karena dia menanyakan sesuatu kepada orang yang tidak punya kapasitas untuk menilai itu, gitu kan? Ya dia sebenarnya gitu. Kalau ditanya pada rakyat biasa tentang kepuasan, kalau sebelumnya dia dapat bansos ya dia akan puas. Tapi bahwa kemudian besok dia bansosnya habis dan dia kesulitan ya itu kira-kira penjelasan yang menurut saya mudah untuk menjelaskan kalau orang penasaran kenapa kehidupan sulit kok tetap kepuasan tinggi. Ya, ya itu jawabannya. Dan untuk apa sebenarnya realitasnya lu mau puas tapi kalau lu hari ini nggak pakai makan tuh puas lu kan gitu. Ya, ya. Iya, ya itu betul sekali. Kalau tidak saya pernah mendengar itu ya, Pak JK juga mengucapkan itu. Jadi digelontorkan dulu itu bansos, kemudian dilakukan survei di daerah tersebut. Ya tentu saja hasil surveinya akan menjadi positif sekali. Ya. Tapi kalau kita melihat bagaimana survei itu direkayasa, ya itulah. Seperti misalnya apakah orang menginginkan adanya IKN, pemindahan ibu kota, yang kemarin baru saja juga rame betul kan kembali Ya, terungkap diklaim oleh Pak Jokowi ya. Iya, dan semua lembaga survei itu mengatakan mereka tidak hasil dari survei kepada rakyat ya, terutama orang-orang yang ada di sekitar ibu kota lah, Jabodetabek itu mengatakan bahwa mereka tidak ingin pindah ibu kota. Begitu juga ketika dilakukan di tempat lain, belum saatnya. Bahkan ada yang menyarankan mungkin itu pertanyaannya ini berhubungan dengan pertanyaan yang diberikan dari lembaga survei tersebut, dan hasilnya adalah mereka mengatakan sebaiknya diperbaiki dulu ekonominya begitu. Jadi uangnya, anggaran negara itu digunakan untuk perbaikan ekonomi dulu, membangkitkan ekonomi rakyat terutama pasca pandemi begitu. Jadi bukan untuk digunakan pemindahan ibu kota. Tapi ternyata ada satu lembaga survei milik Kodari itu kan, Indobarometer Mas Irsu, yang ternyata berbeda. Nah, dari sini saja kita sudah tahu itu tidak mungkin itu terjadi sebetulnya kalau di mana ada misalnya ada 6 lembaga survei atau 5 lembaga survei yang mengatakan mereka sejalan, tiba-tiba ada satu yang berbeda. Itu namanya pencilan kalau dalam statistik kan. Yang namanya pencilan ini pasti ada sesuatu nih. Ini apa begitu. Kalau dalam statistik itu masih bisa ditolerir begitu kan. Mungkin ada sesuatu yang sangat tidak. Tapi kalau dalam kasus yang seperti ini aneh sekali. Dia akhirnya melakukan survei itu di mana, lokasinya di mana. Terus kemudian pertanyaannya apa saja. Terus siapa yang mengorder survei tersebut. Dan kita sudah tahu bagaimana Kodari ini dekatnya dengan Pak Jokowi, dekatnya dengan istana. Jadi kalau kembali lagi ke lihat baliho-baliho di sana gitu. Ya kalau saya komentar saya PN gitu ya. Udah ambil sono sama lu. Gitu. Bangsa gitu ya. Dan juga kalau lihat nikmatin gitu ya. Ya, makan deh sama lu. Nah, kira-kira gitu. Ya. Itu seru bangsa itu. Padahal sebenarnya orang-orang yang memasang-masang gitu sebenarnya juga kebanyakan mungkin hidupnya nggak susah ya, atau justru yang mereka yang dapat proyek saja yang hidupnya jadi seneng gitu. Jadi dia nganggap
yaitu guru bangsa gitu. Terima kasih Pak Jokowi sudah dikasih proyek untuk pasang baliho. Kan ini bisa aja proyeknya juga dari proyek dari Pak Jokowi juga kan gitu. Atau orang-orang seputar Pak Jokowi lah kira-kira gitu ya Mbak Aki. Begitu juga soal lembaga survei ya, suka hati kalian lah kalau orang Medan akan bilang begitu. Kau mau bikin kenapa nggak 110% sekalian aja tingkat kepuasannya kan kita gitu. Iya, Iya, ya itu namanya kalau orang Jawa ngelulu ya Mas Hersu, iya, ngelulu iya, kalau Mas Hersu. iya, Jadi iya, iya. udahlah. Apa tersuka suka ya terserah lu ya silakan aja lu apa maunya suka hati kalian lah katanya gitu suka kalian lah katanya gitu ya. Oke. Iya, iya. Jadi ini memang metode Pak Jokowi yang digunakan Hmm, untuk Jokowi, untuk pencitraan, untuk ini hmm, seolah-olah datangnya dari orang lain. Tapi bayangkan, apakah ada sebuah relawan yang bisa menggelontorkan puluhan juta, bahkan mungkin bisa jadi ratusan juta, hanya hmm, sekedar untuk memasang bagaimana Pak Jokowi nanti sesudah lengser akan menjadi guru bangsa. Ada. Kalau ada duitnya dari mana? hmm. Ya kan? Ya, Pertanyaannya itu. Jadi nggak perlu itu. sebenarnya baliho itu nggak perlu kan itu nanti akan Iya. pengakuan itu akan datang dengan sendirinya. Benar enggak? Karena kan salah satunya Sylvester Matutina yang waktu itu yang mengusulkan agar Pak Jokowi jadi sekjen PBB kan. Kalau Hmm. tidak salah ya, Solmed kan yang mengusulkan pada waktu itu ya. Ya benar enggak Ya. nanti Pak Jokowi itu akan jadi sekjen PBB? Saya kira jadi sekjen PBB partainya Pak Yusril pun tidak kan gitu, apalagi sekjen PBB gitu ya. Terus kemudian kita lihat saja seperti Pak Pak SBY lah katakanlah seperti itu yang sekarang masih keliling-keliling di dunia untuk Iya, diundang dalam bicara berbagai forum gitu termasuk soal betul. soal iklim dan sebagainya gitu. Nanti ada nggak yang mengundang Pak Jokowi untuk hadir dalam forum-forum semacam itu? Jadi dari situ saja kita nanti bisa nilai oh dia memang guru bangsa, oh dia memang tetap dihargai di internasional. Saya ragu gitu, bahkan ada kampus di Indonesia pun yang akan mengundang Pak Jokowi untuk memberikan public lecture gitu kan biasanya kan begitu ya mantan-mantan presiden diundang. Bahkan kalau di Amerika biasanya mereka itu diundang oleh perhimpunan CEO atau apa dan bayarannya mahal tuh orang-orang seperti Obama, seperti Clinton itu diundang seperti itu. Ah, nanti ada nggak Pak Jokowi yang undang seperti itu? Tinggal itu aja sebenarnya kan gitu. Iya, iya, betul. Kita melihat bagaimana sibuknya Pak SBY. Kalau dia misalnya melakukan lawatan ke luar negeri, tidak hanya di satu tempat saja. Kalau saya perhatikan Mas Hersu, jadi pasti ada di berbagai tempat. Seperti semacam ada business meeting dan kemudian beliau sebagai keynote speaker-nya Hmm, hmm, seperti itu. Begitu juga ada berbagai perkumpulan, komunitas, bahkan juga apa gawe-gawenya PBB begitu di berbagai negara dia diundang sebagai mungkin karena dulu saya apa namanya masih ingat Pak SBY ini kan termasuk yang aktif kalau di dunia internasional kan Mas ya. Hersu. Dan juga dia juga berbicara tentang berbagai apa ya di forum-forum demokrasi yang mempercakapkan soal demokrasi dan sebagainya. Iya, Mas Hersu, ini sepertinya masa-masa terakhir kepemimpinan Pak Jokowi ini tidak hanya Pak Jokowi yang sepertinya galau begitu ya dan mempersiapkan segala sesuatunya, tapi rakyat pun galau. Kita juga dan rakyat makin lama kalau saya lihat begitu malah justru mereka bereskalasi menjadi marah begitu dengan segala sesuatu yang Pak Jokowi masih berusaha terus begitu ya. Apalagi ada tragedi-tragedi PSN di mana-mana, Pak Jokowi berusaha terus untuk tetap eksis dan sebagainya. Kita bisa melihat ini salah satunya itu di akunnya Pak Jokowi sendiri. Hmm, Ini cukup tragis kalau saya melihat Mas hmm, Hersu. hmm, Setidaknya ketika Pak Jokowi kemarin berkunjung ke NTT misalnya ya hmm, selama 2 sampai 3 hari terakhir itu betul-betul akunnya itu dipenuhi begitu dengan berbagai macam tagihan gitu ya. atas janji Pak Jokowi, kekecewaan, kemarahan apa dan sebagainya. Jadi Pak Jokowi itu misalnya dia memposting soal pendidikan, maka diumbarlah semua tragedi pendidikan yang ada di Indonesia itu diangkat di situ oleh netizen. Jadi boro-boro mereka mengglorifikasi seperti yang selama ini terjadi begitu, tapi ternyata malah menjadi apa ajang curhat begitu yang ada di dinding atau wall dari kalau saya melihatnya di X begitu ya. Jadi kita bisa melihat bagaimana apresiasi rakyat terhadap Pak Jokowi, terutama mereka mungkin yang berpendidikan begitu ya Mas Hersu. Kalau di X kan lebih banyak itu, lebih banyak yang berpendidikan. Tapi saya lihat juga di Instagramnya pun selain mereka yang mengucapkan apa namanya terima kasih, terus kemudian Pak Jokowi nanti selamat apa menikmati hidup, masa pensiun dan sebagainya, itu juga dihujani lebih banyak lagi begitu ya dibandingkan sebelum-sebelumnya itu soal kekecewaan kepada Pak Jokowi. Jadi dalam hal ini semoga Pak Jokowi bisa
apa ya Mas Ersul, introspeksi semacam itu. Bagaimana seharusnya nanti mengakhiri masa yang tinggal menunggu hari, kalau Mas Ersul selalu mengatakan demikian, menunggu harinya itu dengan kebijakan dan perilaku yang lebih baik lah begitu ya. Dan lucunya lagi juga adminnya sekarang sudah mulai tidak kalau saya melihat kok kurang jeli atau kurang tepat begitu ya Mas Ersu. Jadi seringkali ada kalimat menggantung. Terus kemudian ada kata-kata yang typo dan sebagainya itu wall-nya atau itu official dari presiden loh begitu. Apakah mereka juga sekarang sudah ya sebentar lagi lengser sehingga apalagi tanggapan masyarakat seperti itu begitu ya. Mungkin mereka juga sudah merasa ya tidak akan lama lagi ini kekuasaan akan berlangsung atau bagaimana, karena kita melihat juga ada penurunan begitu Mas Ersu di admin. Yes, oke. Ini kapal Mukaram, skoci. Jadi mereka masing-masing cari skoci. Itu bisa istilahnya seperti biasa kalau di Betul. Indonesia ya. Oke,